فالله سبحانه وتعالى أمدنا بالنعم الظاهرة والباطنة، وآتانا من كل ما سألناه، فرج كرباتنا، قضى حاجاتنا، أجاب دعواتنا. كان لنا حين تخلى عنا القريب والبعيد، فلا يليق أن ينعم الله علينا بنعم نعصيه بها. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. فالسمع نعمة لا يليق أن نستعملها في معصية الله، ولو شاء الله لسلبنا هذه النعمة. والبصر نعمة فلا يليق بنا أن نستعملها في معصية الله، والله قادر أن يسلبنا هذه النعمة. القوة، الغنى، العافية، الأهل والأولاد والأمن والطمأنينة والرزق، كل هذه نعم الله وحده هو الذي أنعم علينا بها. فقد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا ولا نعلم شيئا، فعلمنا بعد جهالة، وهدانا بعد ضلالة، وأغنانا بعد فقر، وكثرنا بعد قلة. فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم باستعمالها في طاعة الله، وأن نحمد الله ونشكره على النعم لتبقى ولا تذهب. نحن في زمن انفتح العالم بعضه على بعض، وصارت المعاصي متيسرة سهلة، لا يحول بينك وبينها إلا خوفك من الله ومراقبتك لله. تستطيع أن تفعل ما تشاء من المعاصي، لكن أين المفر والإله الطالب؟ الرجوع إليه والوقوف بين يديه مهما عملت، كما جاء في الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والمعاصي قد تتيسر ابتلاء من الله عز وجل ليعلم من يخافه بالغيب. يا أخت العلم، sudah masuk waktu adzan, silakan adzan. Maka kita lanjutkan dari kajian kita, insya Allah bersabar sebentar. Maka ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, dari kenikmatan yang zahirah dan kenikmatan yang batinah. Dan Allah memberikan dari apa-apa yang hamba memintanya. Maka Allah memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Maka Allah memberikan segala yang dibutuhkan. Maka tidak pantas kita bermaksiat dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita atau mengkufuri. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altum. Maka
aku memberikan kepada kalian dari segala apa-apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka Allah memberikan semua kenikmatan yang kalian minta. Dan jika kalian menghitung dari nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Namun manusia telah disebutkan di dalam Al-Quran di sini, innal insana ladzalumun kafar, bahwa kebanyakan dari manusia-manusia itu mereka kufur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka dari apa-apa yang Allah berikan segala atas nikmatnya itu, maka ketahuilah nikmat itu hanya dari Allah saja. Maka Allah memberikan alat pendengaran, itu adalah nikmat. Maka tidak pantas kita mendengar untuk bermaksiat kepada Allah dengan mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu pun alat pandangan kita, optik, itu adalah kenikmatan yang besar. Maka tidak pantas bagi kita untuk menjadikan alat yang sangat agung ini diperbuat untuk kemaksiatan kepadanya. Maka Allah sangat mampu untuk mengambil nikmat-nikmat yang ada pada kita, dan begitu pun kekuatan dari kenikmatan, dan kesehatan dari kenikmatan, dan juga keluarga yang baik dari kenikmatan, dan anak-anak yang soleh dari kenikmatan, dan keamanan dalam suatu negeri yang ada kita padanya suatu kenikmatan, dan juga dalam keadaan hati ini mood dan hati ini dalam keadaan tenang, itu pun suatu kenikmatan. Dan begitu pun rizki yang Allah berikan kepada kita, maka ini semuanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka janganlah kita melaksanakan segala kemaksiatan kepada Allah dari nikmat-nikmat ini. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini, untuk dijadikan ketaatan-ketaatan kepada Allah. وبقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابن عباس رضي الله عنهما، وهي وصية للناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في سمعك وبصرك وليلك ونهارك وغناك وفقرك، يحفظك الله عز وجل في نفسك ومالك وأهلك وأولادك، في حال سفرك وحضرك يحفظك الله من شر كل ذي شر، يحفظك الله عز وجل مما تخاف، يحفظك الله عز وجل أينما كنت، احفظ الله يحفظك. وهناك حديث عظيم مخيف للمؤمن يحمله على الخوف والمراقبة لله عز وجل. هذا الحديث حديث ثوبان عند ابن ماجه، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال:
ليأتين أناس من أمته يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فخاف الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون، أي حتى يقومون الليل. طيب ما مشكلتهم؟ ما مصيبتهم؟ قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء قوم لا يراقبون الله، إذا كانوا وحدهم، إذا أغلقوا الأبواب، إذا لم يكن من يراقبهم فإنهم لا يراقبون الله. فكان جزاؤهم هذا يوم القيامة بين يدي الله. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. Maka berkata Syekh rahimahullah, maka di sana ada hadis bahwa Nabi Muhammad SAW mewasiati kepada Ibnu Abbas tentang permasalahan ini, di mana dia mengatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah, protect Allah, Allah will protect you. Maka jagalah untuk Allah, Allah akan menjaga kamu. Maka maknanya di sini yang berhubungan dengan syukur tadi, ihfadillah bisam'i, maka kamu menjaga untuk Allah dengan pendengaranmu dan dengan pandangan kamu dan yang lainnya. Maka dengan kamu menjaga dari apa yang Allah telah berikan dari kenikmatan-kenikmatan pendengaran, penglihatan dan harta dan yang lainnya, maka balasannya Allah akan menjaga kamu. Maka dijaga dari harta kamu dan dijaga dari anak-anak kamu. Maka Allah akan menjaga seluruhnya selama kamu menjaga Allah Jalla wa'ala. Maka Allah akan menjaga kamu di saat kamu menjaga Allah anytime, anywhere. Dan di sana ada hadis, yang hadis ini sangat agung dan sangat membuat takut bagi seorang muslim mukmin yang mendengarnya, dan menyebabkan kita akan selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Hadis ini datang dari sahabat Thauban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, maka akan ada manusia dari umat, awas kalimat umatku berarti dia dari kaum muslimin, maka dia mempunyai amalan-amalan hasanat seperti besarnya gunung Tihamah yang putih. Namun di sisi Allah, di saat dia mendatangkan amalan-amalan bagaikan gunung Tihamah yang putih itu, di sisi Allah habaan mansura, bagaikan debu-debu yang ditiup, tidak ada apa-apanya. Maka ini adalah sahabat yang melaksanakannya radhiyallahu anhu. Maka sebagian dari sahabat yang mendengar hadis ini bertanya kepada Nabi, sifhum lana, maka sifatkanlah
mereka itu bagi kami wahai Rasulullah, agar kami bisa mengetahuinya dan agar kami merasakan. Maka Nabi mengatakan, mereka dari kaum muslimin, dari jenis-jenis kalian, dan mereka berbicara seperti kalian berbicara, dan mereka itu masuk kepada waktu malam seperti yang kalian lakukan di malam hari, dari sholat, dari membaca Al-Quran, sampai mereka itu melaksanakan sholat malam. Lalu apa yang menjadi the big problem bagi mereka, sampai disifatkan amalannya habaan mansura, amalan-amalan yang menggunung bagaikan gunung Tihamah itu tidak ada bekasnya, bagaikan dust in the wind, bagaikan debu-debu yang bertebangan ditiup oleh angin. Maka disifatkan oleh Nabi bahwa mereka itu qaumun, jika mereka berkesendirian dalam keadaan di antara mereka perkara-perkara yang haram, intahabuha, maka dia jatuh kepada keharaman tersebut. Maka siapa mereka? Tadi kita ulangi, mereka salat seperti di malam-malam kaum muslimin. Namun jika mereka dalam keadaan berkesendirian, maka tidak merasa adanya pengawasan dari Allah, tidak merasa dirinya dilihat oleh Allah. Dalam keadaan berkesendirian di malam yang gelap, tidak ada yang melihat dia untuk berbuat dosa, maka mereka orang-orang yang jatuh pada saat itu kepada dosa-dosanya. Maka jatuhlah orang ini dikarenakan tidak ada muraqabah, tidak merasa takut kepada Allah. Maka mereka jatuh kepada maksiat. Maka ini adalah balasan dari Allah bagi mereka orang-orang yang mempunyai amal-amal soleh, namun dalam keadaan kesepian dan di depannya dosa-dosa, maka mereka tenggelam kepada dosa tersebut tanpa pengawasan Allah. Dia rasa tanpa rasa takut kepada Allah. Maka inilah balasan dari orang tersebut yang membuat kita menjadi takut kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah yang besar dan yang kecil.